Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustazah, para ibu hajjah dan segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan pengajian kita, membacakan zikir-zikir, bacaan Al-Quran dan juga mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sekarang sudah masuk kepada sunnah-sunnahnya sholat. Dalam sholat itu ada fardu-fardu atau rukun-rukun yang sebagaimana sudah pernah kita bahas dan sudah selesai. Fardu-fardu sholat yang kemarin sampai yang terakhir yaitu salam pertama. Salam pertama ini adalah fardunya sholat. Baca Fatihah juga fardunya sholat. Andai ada seseorang sholat, dia hanya melaksanakan fardu-fardunya saja, rukun-rukunnya saja sah, karena sudah memenuhi rukun-rukun, memenuhi yang wajib-wajib. Contoh begini Bu, saya sholat misalnya, saya sholat, anggap saya berdiri Bu ya, saya berdiri, saya sholat, kemudian saya mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kira-kira menurut Ibu sholat saya sah apa enggak? Sah apa enggak Bu? Sah. Karena mengangkat tangan itu termasuk sunnah. Dalam pembahasan berikut ini nanti akan disebutkan apa saja sunnah-sunnah dalam sholat. Termasuk diantaranya sunnah tadi itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sunnah. Kemudian membaca surah atau surat dalam rakaat pertama dan kedua juga termasuk sunnah. Kenapa kita perlu belajar ini? Supaya kita tahu kalau kita mepet waktunya, misalnya ketiduran waktunya udah jam setengah 6, padahal jam 6 kurang 20 itu udah matahari udah terbit, subuhnya udah habis. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Kalau terjadi seperti ini, maka sholatnya pakai yang rukun-rukun aja Bu, pakai yang wajib-wajib aja, nggak usah pakai yang sunnah. Khawatir kalau kita melaksanakan yang rukun-rukun, yang wajib-wajib dan juga sunnah kita laksanakan, maka khawatir waktunya lewat. Kalau waktunya lewat ya sholatnya keluar dari waktu. Kalau sholatnya keluar dari waktu ya dosa. Maka perlu kita belajar mana yang wajib, mana yang sunnah. Berikut ini adalah pembahasan yang sunnah-sunnah dari sholat kita. Saya yakin ibu-ibu udah melaksanakan semua dan sudah mengamalkannya. Karena ini bentuk sholat yang biasa kita lakukan. Ada di halaman 134, baris kedua dari bawah.
Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha naw'ani hayatun minhal idhafatu ilallahi ta'ala wa ta'arrudu lil istiqbali wa adadir raka'ati wal adai wal qadai. Ya, sampai situ saja bacaan kita. Sunnah-sunnah dalam sholat itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan sunnah hayat. Sunnah apa bu? Hayat. Nanti ada lagi yang disebut dengan sunnah ab'ad. Sunnah apa bu? Ab'ad. Hayat dan ab'ad. Yang pertama kali dijelaskan di sini adalah sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah dalam sholat yang kalau kita tidak lakukan karena lupa atau karena kita konsentrasinya lagi kejemuran, kita nggak lakukan, maka tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Ini namanya sunnah hayat. Hayat itu sunnah kalau kita tinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, sedangkan ab'ad ini kalau kita tinggalkan karena lupa atau karena hal lain, maka kita dianjurkan tambal ganti dengan sujud, namanya sujud sahwi. Itu ab'ad. Nah, sekarang yang hayat dulu. Yang hayat ini adalah kesunatan-kesunatan yang kalau tidak kita lakukan maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apa yang pertama? Minha al-idhafatu ilallahi ta'ala. Sebagian dari sunnah hayat itu adalah menyandingkan niat untuk Allah Ta'ala. Maksudnya lillahi ta'ala. Kalau kita baca niat itu kan dalam hati Allah, dalam hati kita, aku sholat fardu asar 4 rakaat karena Allah. Karena Allah ini namanya idhofah ilallahi ta'ala. Namanya menyandingkan amal kita atau sholat kita, kita sandingkan, kita persembahkan untuk siapa bu? Untuk Allah. Andai kita nggak sebutkan lillahi ta'ala, kita nggak sebutkan karena Allah, kita nggak sebutkan untuk Allah, tetap sah. Tetap sah. Karena hakikatnya semua ibadah buat siapa bu? Buat Allah. Walaupun kita nggak sebutkan lillahi ta'ala, dalam hati kita nggak sebutkan untuk Allah, tidak kita sebutkan karena Allah, tetap sah. Allah dalam hati kita, aku sholat fardu zuhur bar misalnya, selesai maksudnya Allah, aku sholat fardu zuhur, udah sampai bar, nggak disebutkan karena Allah, sah niatnya. Yang penting niat. Ada 3 dalam niat. Usolli, aku sholat. Yang kedua fardo, harus sebutin fardunya, wajib. Dan nama sholatnya, nama sholatnya apa? Zuhur, fardhu zuhri, wajib itu 3. Usolli, fardhu zuhri, yang wajib itu 3. Nah, yang lainnya sunnah, termasuk lillahi ta'ala, termasuk untuk atau karena Allah Ta'ala, ini hukumnya sunnah. Kalau kita ibadah tidak mengucapkan lillahi ta'ala, hukumnya tetap sah. Karena hakikatnya semua ibadah karena siapa bu? Karena Allah. Kalau udah pasti seperti itu, nggak disebutkan juga nggak apa-apa, karena memang udah pasti untuk Allah. Ini yang disebut dengan ta'arrud atau idhofah lillahi ta'ala, idhofah kepada Allah, menyandarkan, menyandingkan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, termasuk sunnah hayat, wa ta'arrudu lil istiqbali, dan menerangkan istiqbal. Istiqbal itu menghadap. Ibu sholat menghadap kiblat apa menghadap mall bu? Menghadap kiblat. Ya, kali ibu mustaqbilal apartemen menghadap apartemen. Itu hukumnya juga sunnah. Usolli fardhu zuhri mustaqbilal kiblati, artinya menghadap kiblat. Kalau kita jelaskan atau kita terangkan mustaqbilal kiblati, boleh, cakep. Tapi kalau nggak dijelaskan, tidak apa-apa, karena ini hukumnya sunnah. Allah dalam niat, aku sholat fardu zuhur lillahi ta'ala, jadi. Atau cakap lagi, aku sholat fardu zuhur menghadap kiblat.
Menghadap kiblat ini namanya at-ta'arrud lil istiqbal, namanya menerangkan menghadap kiblat. Tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau kita terangkan menghadap kiblat, bagus, cakep, dapat pahala sunnah. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Oleh karenanya ibu-ibu nanti akan kita lihat mana yang wajib, mana yang sunnah, dan ini akan membedakan niatnya orang masing-masing dalam sholat. Maksudnya beda di sini lama dan sebentarnya niat. Berikutnya wa adadir rakaati, dan menerangkan jumlah rakaat. Zuhur berapa rakaat bu? Arba'ah rakaatin. Asar 4, arba'ah rakaatin. Maghrib 3, salatah rakaatin. Subuh 2 rakaataini. Rok apa? Oh, kirain rok mini. Rakaataini, salata rakaatin, arba'a rakaatin, itu namanya menerangkan jumlah rakaat. Apakah ini wajib? Tidak. Tapi kalau kita laksanakan bagus, cakep, dapat pahala sunnah. Jadi bentuk niatnya gimana? Usolli fardul asri arba'a rakaatin, bagus, cakep. Usolli fardul maghribi salata rakaatin, dapat sunnah. Usolli fardus subhi rakaataini, dapat sunnah. Kalau enggak gimana? Usolli fardus subhi Allahu Akbar gitu misalnya, langsung udah selesai, enggak apa-apa, karena menyebutkan jumlah rakaat juga hukumnya sunnah. Berikutnya yang termasuk hayat, sunnah hayat, yaitu wal adai wal qadai, menjelaskan atau menerangkan adaan atau qadaan. Adaan atau qadaan ini juga hukumnya sunnah. Wa illam yakun alaihi faidatun mumathilatun lil muaddati, meskipun bagi orang tersebut tidak ada sholat yang luput, maksudnya sholat utang yang mirip dengan sholatnya, lil muaddati, yang mirip dengan atau serupa dengan sholat yang ada, sholat yang dalam waktunya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam bagian akhir niat itu biasanya kita sebut adaan lillahi ta'ala. Betul nggak bu? Adaan lillahi ta'ala. Atau kalau kita sholatnya sholat yang keluar waktu, udah keluar waktu, zohor ketiduran, tidur dari jam setengah 12, bangun-bangun jam setengah 5, lewat nggak tuh zohornya? Ya habis ini, namanya habis nyate, besok ya korban kekenyangan, bangun-bangun setengah 5, sholatnya qadha. Nah ini menyebutkan qadhaan atau menyebutkan adaan, hukumnya sunnah. Para ulama menyatakan kalau dia tidak menyebutkan qadhaan atau adaan, maka tetap sah. Usolli fardul asri atau usolli fardul zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, langsung. Enggak ada penyebutan adaan, boleh. Enggak ada penyebutan qadhaan juga boleh. Meskipun dia punya utang. Jadi yang gampang bagaimana? Yang gampang, yang mudah, kalau ibu memang sholatnya adalah sholat yang tepat waktunya atau yang masih ada waktunya, maka nggak usah disebutin adaan atau qadhaan. Tapi kalau sholatnya itu adalah sholat yang utang, ibu sebutin qadhaan. Nggak wajib, tapi bagusnya ibu sebutin qadhaan. Nih misal ibu punya utang sholat subuh kemarin, maka boleh dibayar. Terus dosanya hilang nggak Ustaz? Enggak, dosanya mah tetap kagak hilang. Ninggalin sholat tetap dosa. Terus fungsinya gunanya kita membayar itu untuk apa Ustaz? Ya gunanya membayar hanya sekedar melaksanakan kewajiban kita. Kalau dosa meninggalkan sholat itu hanya bisa diampuni atau dihapus dengan taubat. Wajib tetap kita bayar. Bayarnya bagaimana? Usolli fardhus subhi rakaataini qadhaan. Qadha namanya. Qadhaan lillahi ta'ala. Kita subuh, kita qadanya zuhur boleh? Boleh. Sholat qadha atau sholat utang bu, itu boleh dilaksanakan waktu kapan aja. Boleh ibu habis sholat zuhur bayar. Boleh ibu habis sholat duha bayar.
Boleh ibu habis sholat isya bayar, boleh. Ya, jadi sholat qadha atau sholat utang itu boleh dilaksanakan di waktu kapan aja. Ini bukan saya melegalkan utang, bukan saya membolehkan qadha. Tapi kalau terjadi maka caranya seperti itu. Caranya kita langsung bayar di waktu kapan aja. Meskipun itu waktu-waktu yang haram. Karena ibu-ibu ada waktu yang haram dilaksanakan sholat yang tanpa sebab. Waktu yang haram itu diantaranya selesai sholat subuh udah nggak boleh sholat lagi, selesai sholat asar nggak boleh sholat lagi. Begitu juga pas matahari ada di tepat di atas kepala kita nggak boleh sholat. Tapi untuk sholat utang boleh kalau ibu punya utang. Ibu habis sholat subuh sholat lagi 2. Lah sholat apaan bu? Sholat utang boleh. Jadi jangan bilang Ba'diyah apa? Ba'diyah subuh, nggak ada Ba'diyah subuh. Ba'diyah apa bang? Ba'diyah asar, nggak ada Ba'diyah. Tapi apa? Utang. Jadi kalau ada orang sholat habis asar, kemudian dia sholat lagi, maka kemungkinan 2. Kemungkinannya dia nggak tahu bahwa habis asar itu nggak ada Ba'diyah. Kemungkinan yang kedua, dia bayar utang sholat qadha. Boleh kalau sholat qadha itu di waktu kapan aja diperbolehkan. Kalau sholatnya sholat qadha, maka dianjurkan kita menyebutkan qadhaan lillahi ta'ala. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa, nggak usah sebutkan. Jadi bentuk niatnya bagaimana? Ya udah, bentuk niatnya kalau mau ambil yang wajib saja tidak perlu menyebutkan adaan, tidak perlu menyebutkan qadhaan. Malah justru yang membatalkan itu bu, ibu tahu kalau ini adalah sholat zuhur, tapi ibu sengaja bilang qadhaan, padahal ibu nggak punya utang. Ibu sengaja bilang qadhaan, batal, nggak boleh. Tapi kalau justru mutlak dihapus semuanya, nggak ada qadhaannya, nggak ada adaan, maka jadi untuk sholat yang sekarang, bahkan jadi juga untuk sholat yang utang atau yang qadha. Karena penyebutan qadhaan, penyebutan adaan itu hukumnya sunnah. Kemudian sunnah hayat 3, wan nutqu bil manwiyyi. Wan nutqu bil manwiyyi menyebutkan lafaz yang diniati atau redaksi ucapan yang diniati. Niat itu letaknya di mana bu? Di hati. Waktunya di mana? Niat sholat waktunya di awal sholat, di awal ibadah, yaitu saat takbiratul ihram. Niat sholat letaknya di hati, waktunya di takbiratul ihram atau di awal. Allah, niat di situ. Aku sholat fardu zuhur, begitu selesai. Kemudian yang kita lakukan sebelum sholat, kita berdiri, kemudian kita rapikan pakaian kita menghadap kiblat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Itu hukumnya sunnah. Cakep, bagus. Ya, baca juga, bagus. Mustaqbilan kiblat bagus juga, cakep juga. Pokoknya yang ibu udah laksanakan, yang kita sama-sama udah amalkan, itu udah cakep semua itu. Itu sudah cakep semua, meskipun kita tahu itu sunnah, lanjutin aja. Karena yang diajarkan guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu, apalan niat, kemudian praktis sholat, itu semua udah termasuk yang sunnah dan sudah termasuk yang bagus, cakep semuanya itu. Menyebutkan usolli fardhu zuhri sebelum Allahu Akbar, ini hukumnya sunnah. Dan lagi pula ibu-ibu, ini bisa menuntun hati, kita supaya saat kita Allahu Akbar, hati kita itu bisa usolli fardhu zuhri juga. Untuk memudahkan hati kita niat, maka sebelum kita takbiratul ihram itu disunnahkan baca usolli fardhul asri atau yang lainnya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kadang-kadang yang sunnah-sunnah ini dilakukan untuk keluar dari khilaf atau keluar dari perbedaan. Sering dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan khurujan min khilafi man aujabahu. Ini karena keluar dari perselisihan atau keluar dari pertentangan dengan orang yang mewajibkannya. Karena ada sebagian ulama fikih yang mewajibkan ini, yang mewajibkan usolli fardhul asri sebelum kita takbiratul ihram,
itu ada yang bilang ulama usolli fardul asri itu wajib. Ulama kita juga, yaitu ulama salah satu dari 4 madhab. Ada yang mengatakan usolli fardul dhuhri sebelum takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Nah, supaya kita tidak terlalu beda, kita tidak terlalu bertentangan, maka kita ambil yang sunnah karena ada yang wajibin. Jadi jangan dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit bilang sesat, jangan. Karena ada ulama juga yang mewajibkan mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram. Kita ikut ulama-ulama kita yang sifatnya itu moderat atau ada di pertengahan. Ya, kita ikut juga melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram, itu kita ikut untuk mencapai kesunatan. Kemudian, sebelum saya lanjutkan dari sini Ibu, maka terlihat juga perbedaan. Ada orang yang Allah takbiratul ihramnya panjang, Allahu Akbar, karena dia pengen menyempurnakan yang sunnah. Allah, aku sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat adaan lillahi ta'ala, karena dia pengen yang sempurna, sunnah-sunnahnya dibaca semua. Tapi ada juga yang begini, Allahu Akbar, karena dia ngambil yang wajib, hanya aku sholat fardu asar begitu. Asal dia menyebutkan aku sholat fardu asar itu sah, boleh. Yang nggak sah itu kalau dia Allahu Akbar cepet banget, kagak niat apa-apa. Nah itu berarti dia ikut-ikutan doang, Allahu Akbar begitu aja, tapi nggak baca apa-apa hatinya, maka itu yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena di awal ibadah nggak dia sebutkan niat atau maksud ibadah dia. Kalau tidak disebutkan maksud ibadahnya, maka tidak sah. Ibu suka cuci muka nggak? Suka cuci muka, Bu? Biasanya kalau nggak ngapa? Kalau cuci muka itu biasanya kalau gerah, ya kalau lengket banget gitu ya. Itu kalau ibu nggak niat wudhu, nggak jadi pahala, nggak jadi ibadah. Tapi kalau ibu niatin wudhu, dilanjutin cuci tangan, lanjutkan basuh kepala sampai kaki, jadi ibadah nggak, Bu? Jadi ibadah. Itu yang membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Demikian juga orang Allahu Akbar, waktu takbiratul ihram cepet banget, kagak ada niat apa-apa, tidak sah sholatnya, nggak jadi ibadah. Jadinya apa? Jadinya berdiri tunggang-tungging doang. Karena nggak ada apanya, Bu, nggak ada niatnya. Maka harus kita membaca niat yang bagus, yang cakep itu pakai yang sempurna. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, kalau bisa kayak begitu. Menghadap kiblat fardu lillah, menghadap kiblat adaan lillahi ta'ala, Allah dalam hatinya aku sholat, dan seterusnya. Agak panjang itu nggak apa-apa, itu yang bagus, yang sempurna, yang seperti itu. Jadi ada orang yang takbiratul ihramnya pendek, ada yang panjang. Yang panjang ini yang ingin memperoleh kesempurnaan dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian wa nadharu maudhi'a sujudihi, wa nadharu maudhi'i sujudihi, dan memandang tempat sujud. Disunnahkan juga, termasuk sunnah hayat, kita itu memandang tempat sujud kita ketika sholat, mutriqan ra'sahu qalilan, dengan cara menundukkan kepalanya sedikit. Itu juga hukumnya sunnah. Sunnah saat kita sholat itu kita melihat tempat sujud kita, pandangan mata kita itu ada di tempat sujud, jangan ke yang lain. Allahu Akbar. Ini AC berapa PK ya? AC dilihatin. Allahu Akbar, lagi baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, dia lihat ini kaca rumahnya baru ini, siapa yang nyumbang ini? Lihat semua lekar yang baru, ini lekar baru juga nih, siapa yang nyumbang? Semua matanya kemana-mana. Nah yang seperti ini tidak dapat sunnah dan juga bisa membuat sholatnya tidak khusyuk, karena memfokuskan pandangan kita di satu titik atau di satu tempat itu bisa bikin kita lebih khusyuk, bikin kita lebih khusyuk dibanding mata kita jelalatan kemana-mana. Jangankan sholat, Bu, ibu kalau lagi khusyuk sama WA, Bu, pada punya HP kagak sih? Ibu kalau lagi khusyuk baca WA, ya kadang-kadang dipanggil sama cucu, nengok kagak, Bu?
agak nengok. Itu khusyuk namanya, itu begitu. Karena pandangan matanya cuma ke HP aja. Cucunya bolak-balik dia kagak lihat, atau suaminya bolak-balik, suami sampai kejepit pagar dia kagak tahu. Karena sedang khusyuk. Khusyuk baca apa? Baca WA. Itu saking khusyuknya, pandangan matanya tertuju ke satu titik itu, yaitu ke HP. Demikian juga kita sholat. Waktu kita sholat maka disunahkan kita menundukkan kepala kita sedikit, pandangan juga melihat tempat sujud. Taruh seperti ini contohnya, Bu. Ini misalnya sejadah saya. Sejadah saya sini ya. Saya berdiri seperti ini. Maaf ya, Mi. Saya berdiri seperti ini. Kalau ini memang tempat sujud saya di sini, tempat sujud, maka lihatnya di sini aja udah. Jangan kemana-mana. Lihat tempat sujud. Mulai dari awal, usolli fardul asri dan seterusnya. Allahu Akbar. Udah lihat sini aja. Waladhdallin, baca surat Allahu Akbar. Begitu ruku tetap lihatnya situ. Terus dilihatin aja tempat sujudnya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana lihatnya. Jangan ngayap, jangan jelalatan matanya. Lihat ke tempat sujud aja. Pakai sejadahnya, sejadah yang kira-kira gambarnya itu bikin kita adem, gambar ubah masjid misalnya. Jangan sejadah gambarnya Doraemon, ya ibu kemana-mana pikirannya. Tapi pakai sejadah atau tempat sujud yang memang gambarnya itu bisa adem. Atau nggak usah ada gambarnya, ya biasa ini aja, garis-garis aja biasa misalnya. Ini cara kita menghadirkan atau mewujudkan khusyuk dalam sholat kita. Ke satu titik, pandangan kita ke satu titik, dan kepala kita agak nunduk sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Agak nunduk sedikit seperti ini. Kalau biasa kan begini ya. Nah ini kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Agak nunduk sedikit. Nggak usah gini banget. Kalau gini banget nanti orang juga itu ngapa ya? Ustazah begitu. Itu ngapa? Jadi nunduknya sedikit aja. Nunduk sedikit, dan kira-kira istilah bebas tadi betul. Jadi jangan terlalu dipaksakan banget. Relax aja dalam sholat itu. Relax, santai, pandangan mata kita ke tempat sujud, nunduk agak sedikit. Jangan kebangetan nunduk, itu juga nggak enak. Jangan dangak juga, tapi melihat ke tempat sujud kita. Fokus ke tempat sujud. Ini cara mewujudkan khusyuk. Memang ada beberapa pendapat ulama, Bu. Ada yang mengatakan untuk mewujudkan khusyuk itu memandang tempat sujud. Dalam semua rukun kita ngelihatnya ke tempat apa, Bu? Tempat sujud. Semua rukun, kecuali ketika kita mengucapkan tasyahud. Saat kita tasyahud awal atau tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus, pandangan mata kita tetap ke tempat sujud. At-tahiyyatul mubarak. Tangannya begini ya, Bu. Ini tangannya. Tasyahud. Ini ka'aqidi thalathah wa khamsin. Ini seperti orang yang bikin angka 53. 50 sama 3. 53. Ini kan 5 angka Arab. Angka Arab 5. Nah, 3-nya ini. Begini jadinya tangannya. Ini. Tasyahud awal misalnya. Pandangan mata kita tetap ke tempat sujud. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah sampai selesai assalamualaikum. Nah, tapi saat kita tasyahud tepat di illallah, asyhadu alla ilaha illallah, ngelirik ke telunjuk kita. Ngelirik ke telunjuk. Bu. Iya. Ke telunjuk. Asyhadu, pas kata-kata illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngelirik aja. Enggak usah begitu juga. Cukup matanya aja, pandangan mata kita ngelirik ke telunjuk kita saat mengucapkan illallah. Saat illallah, jangan mulai asyhadu alla-nya, tapi mulai dari illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, ngelirik ke telunjuk kita. Ini untuk mengisyaratkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu hanya satu-satunya Tuhan. Kita lihat di situ. Itu kita pindah pandangan mata kita ke telunjuk kita saat tasyahud. Selebihnya semuanya ke pandangan ke tempat sujud. Nah itu tuh ada sholat. Iya. Goyang-goyang kan? Iya ada banyak. Katanya Allahnya di mana-mana ada.
Ada orang sholat, ini Haji Nodan tanya tadi, ada orang sholat, kemudian saat dia tasyahud, ini telunjuknya ya gerak-gerak terus kemana-mana. Tadi kita sunnah ketika illallah, pandangan mata kita kemana? Ke telunjuk kita, jangan melihat telunjuk orang. Jangan melihat telunjuk orang. Kalau ibu ngeliat telunjuk orang, maka nanti ibu puyeng. Nah itu ngapa gini-gini ya? Telunjuknya muter, pala ibu ikut muter. Ya makanya habis sholat ibu langsung assalamualaikum. Masya Allah puyeng gua. Ngapa puyeng? Habis ngeliat telunjuk tuh gerak mulu. Nah adapun tuntunan yang seperti itu saya belum pernah dapat. Tapi ulama kita, guru-guru kita, termasuk juga ulama ahlu sunnah wal jamaah dari semua madhab ini mengatakan bahwa cukup menggerakkan sekali aja. Saya belum mendapat dan belum tahu dari mana yang seperti ini. Dari mana seperti ini? Ini justru bisa menghilangkan kehusyuan. Kalau saya pribadi menghilangkan kehusyuan, kan jadinya ya jadi ada yang bilang nulis Bismillah, saya juga nggak tahu itu saya belum pernah dapat. Tapi dari guru-guru kita, dari ulama-ulama, termasuk juga dari kitab yang kita baca ini seperti Irsyadul Ibad, kitab Hadrul Qorib atau Safinah yang dibaca sama Ustaz Khairuddin, itu semuanya menggerakkannya hanya saat illallah. Jadi bukan dari awal udah gerak-gerak aja. Ya kalau dari awal, kira-kira dari awal udah gerak atau udah tegak aja enak kamu? Enak kamu? Nggak enak. Enakan pas apa? Pas waktunya. Udah waktunya, dari awal kita tetap pandangan ke tempat sujud. Begitu waktunya illallah, baru kita pandangan mata ke telunjuk. Jadi jangan dari awal digerak-gerakkan. Saya belum dapat itu dari mana. Meskipun kita sholat di depan Ka'bah, tetap sunnah pandangan mata kita ke tempat sujud. Jangan nengokin Ka'bah, jangan lihat Ka'bah. Tetap sunnah di tempat sujud. Memang ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di Masjidil Haram sebanyak 120 rahmat kasih sayang Allah. Yang 60 untuk orang yang tawaf, yang 40 untuk orang yang sholat di Masjidil Haram, yang 20 untuk orang yang bengong ngeliatin Ka'bah. Ngeliatin Ka'bah doang bu dapat rahmat. Ngeliatin Ka'bah doang itu dapat rahmat, ampunan Allah, keluasan kelapangan dari Allah. Memang seperti itu. Tapi dalam sholat tetap kita disunahkan pandangan mata ke tempat sujud, meskipun kita di depan Ka'bah atau meskipun kita imam kita adalah guru kita. Jangan ngeliatin punggungnya guru. Atau kita ada, apalagi kita ada di jamaahnya belakang. Kalau kita nggak ke tempat sujud, nanti ibu bisa lihat tuh bacaannya. Lah itu mau kena mereknya apa? Zoya ya. Zoya. Itu mau kena, itu orang sholat ada yang pakai kaos partai segala. Kelihatan jadi kemana-mana. Maka tetap pandangan matanya ke tempat sujud. Kalau Ustaz, kita udah sholat tiga rakaat, kurang satu, terus cucu kita nggak setrum. Jangan, sujud ini mati, batalnya. Batal. Ngomong. Selama kita sholat ngomong dan yang kita ajak ngomong, maksud omongan kita bukan kepada Allah, batal. Kalau maksud omongan kita bukan kepada Allah, batal. Tapi kalau maksud kita, omongan kita kepada Allah nggak batal. Ya Allah, misalnya Astagfirullahaladzim, padahal di sholat itu nggak ada bacaan astagfirullah. Ibu astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, misalnya astagfiruka wa atubu ilaik, ya Allah saya minta ampun kepadamu, saya taubat kepadamu, nggak batal. Karena tujuan omongan yang kepada Allah. Tapi kalau tujuan omongan yang bukan kepada Allah, cucu kesetrum, suami kejepit misalnya, batal. Batal, ulang. Iya, daripada dia mati ya. Ya nggak apa-apa ibu, ulang lagi dari awal. Dari mula lagi, dari awal lagi. Silakan bu. Isyraq. Ada yang bilang apa itu kan sholat
mengerjakan itu setelah sholat subuh sampai menjelang waktunya itu ada yang bilang harus dari setelah sholat subuh itu kita harus berzikir atau baca sholawat jangan putus hingga sampai waktunya sholat Isyraq. itu. Terus kalau seandainya kita tidak sholawat itu putus gitu ya, kita baca sholawat gitu, apa kita buang air kecil dulu gitu kan, otomatis putus kan, boleh dan dikerjakan. Boleh. Sholat isyraq itu artinya sholat terbit. Isyraq itu asyraqa yusyriku isyraqan. Asyraqal badru alaina, tola'al badru alaina. Itu asyraqa itu artinya terbit. Jadi sholat isyraq itu artinya sholat saat terbitnya matahari. Bagusnya memang tidak putus, tapi andai kita putus atau bahkan andai kita nggak dikiran habis sholat subuh, ya kita nggak dikiran, ya kita ngopi atau kita ngapain, tapi begitu masih punya wudhu ada sholat isyraq boleh, tetap boleh dilakukan. Jadi tidak disyaratkan harus nyambung dari subuh ke isyraq itu. Saat matahari terbit namanya sholat sunnah isyraq, Bu. Begitu. Nah, satu lagi sebagai penutup, memang ada sebagian ulama yang mengatakan untuk mewujudkan khusyuk kita dalam sholat, pandangan mata itu ada di 3 tempat paling tidak. 3 tempat yang dimaksud, waktu kita berdiri, pandangan mata kita ke tempat sujud. Waktu kita ruku, pandangan mata kita ke punggung kaki kita, sini. Jadi waktu sujud, pandangan mata kita ke tempat sujud. Allahu Akbar. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Saat kita ruku, pandangan mata ke sini, Bu. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ini pendapatnya ulama dan itu insya Allah khusyuk juga. Saat kita ruku ke sini pandangan matanya. Liatin kaki, punggung kaki. Sami Allahu liman hamidah. Balik lagi ke tempat sujud. 2 tuh, tempat sujud dan punggung kaki. Kemudian yang ketiga, saat kita duduk, kita lihatnya di sini. Saat kita duduk, kita lihatnya di sini, bukan di tempat sujud. Kemudian saat sujud, itu pandangan mata kita ke hidung kita. Ke hidung. Jadi waktu ibu sujud, hidung itu kan kelihatan. Nah, lihatnya ke hidung. Ini untuk mewujudkan kehusyuan. Ini pendapat, iya. Iya. Kalau yang pesek, ya pokoknya ngelihat ke tempat sujud dah. Paling gampang itu yang awal. Yang paling awal itu paling gampang. Semua keadaan dalam sholat, maka pandangan mata kita ke tempat sujud. Kecuali saat illallah, kita pindah lirikan mata kita ke telunjuk kita saat mengucapkan illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kita pandangan mata ke telunjuk. Itu beberapa pendapat ulama untuk mewujudkan kekhusyuan kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan juga bisa kita istiqomahkan praktek sholat kita dengan sunnah-sunnah yang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.